Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sastra, saya Rifki Sopian, mahasiswa Universitas Pamulang Program Studi Sastra Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kita bakalan ngebahas dan membincang-bincang mengenai proses pembuatan karya sastra. Di sini sudah ada rekan saya yang bernama Hudzaifah dan tenar dipanggil Bang Jai. Betul? Betul. Langsung aja mungkin ya Bang ya. Di sini kita akan bincang-bincang mengenai karya sastra, mulai dari prosesnya atau memunculkan niatnya kayak gitu. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bang, gimana sih tips and triknya agar muncul niat untuk menulis karya sastra novel atau antologi? Itu ada gak sih tips dan triknya gitu dari Bang Jai sendiri? Silahkan. Baik, izinkan saya menjawab. Jadi tuh kalau untuk tips and tricks tuh sebenarnya ada, tapi harus ada satu kunci dulu. Anda harus suka membaca. Itu Ya. kuncinya dalam membuat karya sastra. Dengan adanya Anda suka membaca, Anda jadi suka berimajinasi. Dari imajinasi itu Anda bisa terapkan di tulisan gitu. Jadi karya sastra itu adalah cerminan dari seorang penulis gitu loh. Jadi Anda harus suka membaca dulu baru bisa membuat karya sastra gitu. Jadi saya aja dalam membuat karya sastra tuh saya dulunya suka membaca sebelum saya bikin karya sastra, karena membaca itu adalah yang memicu imajinasi kita sebagai seorang penulis. Dan Anda kalau suka dengerin musik, nah itu juga bisa menjadi pemicu untuk membuat sebuah karya sastra. Karena pada dasarnya sebuah karya sastra adalah imajinasi seorang penulis. Tuh. Oh, seperti itu ya Bang ya. Tuh, seperti Tapi itu. gini Bang, kan menurut kompas.com terus menurut website yang ada di media sosial gitu, banyak sekali mengemukakan bahwasanya tingkat literasi yang ada di Indonesia, literasi tentunya salah satunya membaca ya. Betul. Tingkat literasi di Indonesia itu semakin menurun gitu. Nah, itu tanggapan dari Abang sendiri itu kayak gimana ya, Bang? Kalau untuk tanggapan dari saya ya, itu mereka itu kurang edukasi aja sih. Edukasi ya, Edukasi dari lingkungannya, edukasi dari orang tuanya juga. Ya, betul. Mereka lebih dibiarkan untuk bebas. Nah, bebasnya mereka itu salah karena tanpanya edukasi mereka tuh kayak tidak dibimbing untuk membaca. Sebenarnya membaca itu nggak harus kayak baca buku-buku yang berat bahasanya atau karya-karya ilmiah, nggak harus itu. Kita ada komik, ada cerpen, ada puisi dan yang lain-lain sebagainya. Nah, kita bisa mulai tuh bagi orang-orang yang suka membaca, dimulai dari baca-baca hal-hal yang mudah, yang kata-katanya mudah. Nah, dari situ tuh dimulai edukasi dari itu, kita mulai bisa tuh mulai suka-suka membaca. Tuh, jadi literasi itu bisa dibangkitkan dari edukasi seseorang. Dari edukasi. Misalnya, Mas Iki punya teman yang suka membaca, Mas Iki bisa pelan-pelan ke dia, kamu bisa baca komik ini nih, seru loh. Nah, nanti dari situ tuh orang itu jadi bakal suka membaca. Iya benar Bang. Terutama peran orang tua ya sangat berperan sekali sepertinya. Orang tua sebenarnya itu sangat berperan sekali dalam mengedukasi. Selain orang tua tadi teman kayak gitu ya. Betul banget Bang. Kita lanjut aja ya mungkin ke pertanyaan yang kedua itu kira-kira nih Bang Jai udah punya karya apa kira-kira? Boleh ceritakan pada teman-teman. Menarik banget nih pertanyaan Mas Iki. Izin menjawabnya ya. Jadi untuk karya saya itu karya antologi. Antologi, tapi antologinya tuh campuran cerpen dan puisi. Gitu. Nah, salah satu cerpen saya yang ingin saya bicarakan di sini nih. Iya. Itu judulnya Jonathan. Wih, keren ya. Sebenarnya Jonathan itu adalah nama seseorang yang kepikiran aja mas saya saat ngebuat gitu. Jadi inspirasi saya pada saat menulis Jonathan itu karena saya waktu itu saya suka dengerin musik-musik sedih. Oh gitu ya. Ya. Nah, generasi galau ya Bang. Jadi saya terapin aja tuh di karya saya. Saya mau nulis karya cerpen yang sedih, saya tulis itu. Awalnya saya bingung mau kasih judul apa. Saya kasih judul Jonathan. Di dalam cerita itu Jonathan adalah seorang yang mempunyai latar kebelakangan mental. Seorang yang punya trauma berat terhadap
kejadian-kejadian di masa lalunya, yaitu kejadian-kejadian ketika orang tuanya meninggal dunia saat dalam sedih banget ya. Sedih. Gitu. Ada lagi bang, silahkan. Yang kedua puisi. Puisi saya berjudul Rasa di situ. Nah, itu juga puisi tentang kesedihan sih, karena waktu itu saya suka sama cewek. Aduh, curhat ini. Karya sastra itu cerminan dari diri seorang penulis kan. Nah, jadi saya ungkapin aja di karya sastra itu, di puisi itu. Kesedihan saya, kesakitan saya taruh di situ. Gitu Mas Iki jadinya. Berarti salah satu cara untuk agar kita bisa memiliki karya sastra itu ya dengan cara berimajinasi tadi ya. Pertama suka membaca. Kita bakal berimajinasi. Setelah berimajinasi itu ketentuan kita ingin menulis atau tidak. Gitu. Jadi ketika Anda ingin menulis sudah pasti Anda bisa berimajinasi. Itu. Tapi bener gak sih bang kalau inspirasi cerita, cerpen atau novel gitu itu lebih bagus kalau yang relate gitu sama kehidupan kita gitu. Biasanya lebih nyentuh kan? Itu bener gak sih? Atau gimana? Kalau ini tuh tergantung perspektif masing-masing pembaca. Ada seorang yang suka membaca kisah hidup orang lain, ada juga orang yang suka membaca tentang karya-karya fiksi. Tapi kalau untuk sekarang, sepenglihatan saya, orang lebih suka tuh ke karya-karya fiksi. Karena karya-karya fiksi itu pertama dia tuh simple dan gampang dihayalin, gampang diimajinasiin dibilang. Dan kedua juga bahasanya mudah dipahami. Lagi orang-orang sekarang lebih suka berimajinasi dibanding memikirkan kisah hidup orang lain gitu. Tapi nggak ada salahnya juga kita ngebikin sebuah cerita tentang kisah kita yang relate. Misalnya Mas Iki punya cerita-cerita yang waktu masa kecil atau masa sekarang nih sedih banget, Mas Iki carot di sini. Nah itu nanti pasarannya orang-orang yang suka cerita Mas Iki itu, yang lebih ke arah kisah-kisah asli gitu. Banyak juga kok orang-orang yang suka itu. Betul. Karena yang relate sama kehidupan sehari-hari itu kayak ini gue banget gitu, ini gue banget gitu gak sih? Benar. Kalau misalkan kita baca atau nonton film, kan film juga sebuah karya ya. Benar, itu karya sastra juga. Betul. Lanjut aja mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya, itu proses ISBN gitu, hak paten itu berapa lama sih bang? Karena setahu gue kan itu lama banget itu ya. Gimana? Karya sastra ISBN itu bisa lebih dari 1 bulan. 1 bulan. Paling cepat 1 bulan setahu saya. Berarti lama banget ya? Lumayan lama, karena yang susah itu di proses ISBN-nya Mas. ISBN itu susah, pemrosesan ISBN, mendapatkan nomor unik ISBN-nya itu yang sulit. Karena ISBN harus mempunyai sebuah ketentuan dalam karya-karyanya. Jadi kita nggak bisa asal taruh karya dan mendapatkan ISBN, itu nggak bisa. Maka dari itu ISBN itu lumayan sulit. Jangka panjangnya itu susah. Dan kenapa lama sekali ISBN nggak cepet? Nah karena proses ISBN-nya itu bukan satu penerbit aja yang mengajukan, banyak penerbit lain juga mengajukan gitu. Jadi ya kita nunggu antrian gitu ya. Betul. Tapi itu gimana ya, kan gue dengar nih bang, kalau buku kita tuh nanti bakal ditaruh di Perpusnas Republik Indonesia, itu gimana maksudnya? Gue belum ngerti gitu. Kalau Perpusnas itu jadi ini, ketika kita mendapatkan nomor ISBN dari penerbit, kan penerbit itu sebelum meng-ISBN kan kita disuruh nulis sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah memenuhi ketentuan, penerbit garap, diedit lagi outnya sesuai kan nih. Nah setelah itu penerbit masukkan ke Perpusnas yang kalau udah sesuai dengan ketentuan penerbit. Masukin ke Perpusnas proses, dikasih nomor unik itu nomor buku kamu. Baru nanti ke Perpusnas itu masuk. Jadi Perpusnas mengarsip buku kamu lewat nomor ISBN itu. Diserahkan ke kamu. Terakhir nih bang, janji ya ini terakhir. Nah terakhir gimana ya tanggapan kakak sendiri, tanggapan abang sendiri terkait ISBN di Indonesia itu terbatas? Karena gue dengar ya bang ya, kalau ISBN yang ada di
Indonesia itu sangat terbatas gitu. Nah itu bener gak sih atau gimana? Menurut yang artikel yang saya baca, Iya. jawaban Mas Iki benar. Bener. Karena ISBN di Indonesia mulai menipis karena banyaknya buku yang gak layak untuk di ISBN-kan. Seperti buku-buku, yaitu buku-buku antologi. Karena buku-buku antologi itu tidak termasuk ke dalam ISBN sebenarnya. Tidak termasuk. Yang termasuk tuh buku-buku karya ilmiah. Buku karya ilmiah. Apa contohnya? Bang? Skripsi, penelitian, jurnal, novel itu masuk. novel juga termasuk. Oh lah. Tapi novelnya seperti apa dulu tuh? Itu yang termasuk ke dalam ISBN. Tapi kalau misalnya di luar ketentuan itu agak sulit. Jarang penerbit yang mau menggarap antologi itu. Oh lah. Berarti benar ya ISBN di Indonesia itu sangat terbatas sekali. Itu sangat terbatas karena banyaknya orang yang meng-ISBN-kan tuh buku-buku yang gak penting. Buku-buku yang gak penting ya. Apa? Nah mungkin ini yang terakhir Bang Jai, ada gak sih pesan dan ya pesannya buat teman-teman yang mau mulai menulis dan membuat sebuah karya gitu. Mungkin dari Bang Jai ada pesan gitu buat mereka. Oke, pesan ya? Iya. Ada sih pesan sedikit dari saya. Iya. Untuk anak-anak muda sekarang, mulai deh menulis tuh, jangan cuma membaca aja. Karena dengan adanya karya kalian juga bisa merubah hidup orang lain. Gitu. Jadi kalian harus sudah mulai bisa menulis mulai dari sekarang. Walaupun kalian nggak jadi seorang penulis, tapi setidaknya kalian bisa membuat sebuah karya. Nah, itu bisa menjadi achievement kalian untuk nanti karya-karya kalian gitu. Jadi dengan adanya tulisan kalian bisa melihat kebahagiaan orang lain, melihat perubahan hidup orang lain dari karya itu, dari bahasa-bahasa yang kalian utarakan kepada mereka, pesan dan kesan gitu. Nah itu pesan dari saya aja sih, kurang lebihnya seperti itu Mas Iki. Nah mungkin itu aja guys, bincang-bincang pada pagi hari ini. Next tunggu video selanjutnya mungkin ya. Sekian dari saya Rifki Sopian, mahasiswa aktif Universitas Pamulang, program studi sastra Indonesia, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra. Salam sastra.